Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Ada yang sudah rutin hadir, ada yang baru hadir, tapi kita selalu bisa saja untuk berdiskusi nantinya. Dan topik kita untuk kali ini adalah sebenarnya untuk berbisnis itu kapan sih mulainya yang baik gitu lah. Slide berikutnya. Jadi kalau kita lihat seringkali kalau kita pergi ke warung, biasanya adalah warung saudara kita dari etnis Tionghoa, itu seringkali ada anak kecil yang ikut. Mungkin masih SD atau paling-paling SMP. Kalau dia nggak sekolah, dia udah bantu-bantu orang tuanya. Jadi sejak kecil dia mulai ikut magang, ikut bantu, mengerti bagaimana melayani orang, bagaimana barang-barang itu, mungkin belum mengerti di mana belinya dan sebagainya. Tapi ada juga orang yang mulainya remaja. Tadi ada mahasiswa dari Universitas Andalas yang ikut pada kelompok ini, mudah-mudahan akan jadi pebisnis yang profesional. Mulainya waktu usia remaja. Nah, tetapi ini Kolonel Sanders ini yang penemu founder dari Kentucky Fried Chicken, dia mulai berbisnis itu setelah umur 60 tahun. Jadi setelah usianya cukup lanjut, karena dia pernah jadi tentara, pernah bekerja macam-macam. Jadi orang mulai bisnis itu ada yang dari kecil, terutama karena orang tuanya juga pebisnis. Ada yang remaja, mungkin ikut-ikutan temannya, tapi ada yang baru berbisnis setelah pensiun, mungkin selesai dari tugasnya. Slide berikut. Nah, sebelum kita berbisnis, ada yang harus disiapkan. Yang pertama adalah kita harus mempunyai pandangan yang menyokong untuk bisnis, suatu mindset. Nah, di mana mindset itu kita bagi dua, mindset yang fix dan mindset yang tumbuh, growth mindset. Bedanya adalah mindset yang fix itu merasa bahwa ya saya ini tidak punya bakat bisnis. Bapak saya pegawai negeri, ya saya mau jadi pegawai negeri. Jadi merasa bahwa apa-apa yang sudah ada itu tidak bisa dirubah, tidak bisa dipelajari. Tapi orang yang mempunyai growth mindset, pola pikir yang bertumbuh, dia selalu bisa mencoba untuk memulai sesuatu yang baru, dan dia mau menerima pendapat-pendapat baru. Jadi untuk bisa berbisnis, kita harus menyiapkan diri, mempunyai pola pikir bisnis. Di mana pola pikir bisnis itu berusaha untuk memilih bisnis yang baik, mengembangkannya, kemudian kita membuat jaringan, kita mungkin harus berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. Nah, di samping itu kita harus punya sejumlah keterampilan. Keterampilan untuk berbisnis itu ya sudah tentu keterampilan untuk memasarkan, keterampilan buat berkomunikasi, keterampilan buat negosiasi. Kadang-kadang kita harus bekerja sama dan negosiasi. Kalau pola pikir kita sudah growth mindset, keterampilan kita sudah ada, maka itu kita laksanakan hari demi hari, sehingga pola pikir dan keterampilan itu menjadi kebiasaan kita. Itu yang kita sebut habit set. Jadi misalnya seorang pebisnis itu dia bangun, pagi-pagi dia sholat subuh, sudah selesai mungkin dia jalan kaki, olahraga setengah jam, setelah itu dia membuat perencanaan apa yang akan dia kerjakan hari itu, siapa-siapa yang harus dia hubungi, apakah dia harus pergi ke teman-teman bisnisnya, haruskah dia pergi ke bank, dan sebagainya. Hari itu direncanakan dengan baik.
Lalu kemudian dia juga punya catatan yang baik, sehingga dia bisa efisien untuk menghubungi. Itulah yang kita sebut sebagai habit set. Kemana-mana dia siap dengan ada ballpoint, kalau perlu ada kartu nama, sekarang nggak gitu penting karena ada HP yang bisa dibagi. Dan kalau dia punya satu bisnis, mungkin dia selalu bawa bahan yang dia bisniskan, sehingga kalau ketemu orang tertarik dia bisa kasih. Jadi untuk pebisnisnya harus ada satu kebiasaan tertentu. Ya, slide berikut. Nah, bagaimana kita akan berbisnis kalau nggak punya modal? Jadi memang biasanya kita mungkin nggak jadi pegawai, entah kita punya jasa dan sebagainya, kita sisihkanlah penghasilan kita yang tetap itu sekitar 10-20%. Jadi kalau penghasilan kita sebulan 3 juta, ya 300.000 kita usahakan kita tabung. Tiap bulan 300.000, jadi 1 tahun udah 3 juta lebih. Nah, setelah itu kita bisa ikut dalam bisnis yang sudah berjalan, yang mungkin kelihatannya memang menguntungkan. Mungkin ada saudara kita, mungkin ada teman kita bisa ikut. Nah, setelah itu kalau bisa bukan hanya ikut, tetapi juga kita terlibat. Sehingga kita semacam magang di situ. Dan kita bisa juga memikirkan apakah kita akan punya bisnis seperti saudara kita itu, ataukah kita akan punya bisnis sendiri. Nah, dan dari bisnis ini kita lalu bisa memilih apakah kita akan pasarkan secara offline langsung atau secara online. Tidak jarang bahwa bisnis itu berubah. Amazon, kita tahu tadinya adalah bisnis buku online. Ya, kita sudah pernah cerita di sini kenapa Amazon itu maju, karena di Amerika Serikat orang kalau punya toko buku, kalau dia jualan buku dia kena pajak 10%. Sedangkan kalau online pada waktu itu belum ada terkena pajak. Jadi membeli buku online itu jauh lebih murah, minimal 10% dibandingkan datang ke toko buku. Kedua, orang bisa menghemat waktu, tidak harus datang ke toko buku, tidak harus parkir, tidak harus pakai kendaraan, dan dia bisa pilih dari gadgetnya, buku apa yang akan dibeli. Dan Amazon berjanji kalau di Amerika, dalam 2 hari buku itu sudah sampai di konsumen. Jadi untuk modal ini bisa macam-macam, tapi kebanyakan orang adalah menabung itu. Karena itu kebanyakan orang mulai bisnisnya dengan modal kecil. Jadi tidak langsung ratusan juta, puluhan juta, kalau belum ada pengalaman tentu risikonya kecil. Slide berikut. Nah, bagaimana dengan tenaga? Kelihatannya kalau kita punya modal kecil, ya kita sendirilah yang akan menjadi pebisnisnya, kita juga karyawannya, bahkan mungkin kerja sambilan. Jadi pagi hari sampai jam 5 sore kita kerja, mungkin sorenya baru kita mulai bisnis kita online dan sebagainya. Kalau yang sudah menikah mungkin bisa dibantu oleh pasangannya, tetapi biasanya sulit untuk mencari seorang pegawai pada permulaan karena UMR di Jakarta ini 5 juta. Jadi kalau berani kita ambil pegawai, ya kita harus mengeluarkan uang yang cukup banyak. Dan mungkin teman-teman masih ingat bahwa bisnis itu ada 4 fase. Fase pertama adalah fase yang sulit, di mana kerjanya banyak, sibuk mengurus ini, mencari tempat ini, mencari di mana produk yang kita inginkan itu diproduksi, kemudian masih rugi. Jadi jarang sekali orang buka, katakanlah warung martabak,
hari pertama itu orang semua sudah beli. Karena orang belum kenal, orang belum pernah coba, apalagi kalau lokasinya tidak begitu bagus, sulit untuk langsung ramai pelanggan. Tahap kedua, karena sudah mulai ada pengalaman, kerjanya mulai menjadi lebih ringan, tetapi masih rugi juga. Tetapi ruginya sekarang masih tidak sebanyak rugi yang pertama. Barulah tahap ketiga, kerjanya sudah lancar, mulai untung sedikit, dan kalau berhasil masuk ke fase 4, disitulah kerjanya sudah lancar dan untungnya juga mulai lancar. Sayangnya orang tidak banyak memahami 4 fase ini. Sehingga 90% orang yang mencoba untuk berbisnis itu gagal. Sebenarnya dia bukan gagal. Dia baru berada di fase 1 atau fase 2, belum masuk ke fase 3. Kalau dia memahami bahwa dia baru di fase 2, tentu dia berjalan terus sehingga dia bisa masuk fase 3 dan fase 4. Barulah aman. Nah, bagaimana mempercepat fase 1, 2 ini? Mempercepat fase 1, 2 ini diantaranya adalah dengan cara magang. Karena itulah teman-teman yang di kelas bisnis remaja amat dianjurkan untuk magang supaya tidak kesulitan untuk mencari pengalaman sendiri, tidak kesulitan untuk mencari relasi sendiri. Dengan magang itu prosesnya bisa dipercepat. Slide berikut. Nah, apa bisnis yang akan kita kerjakan? Apakah kita mau bikin warung Tegal? Apakah kita mau bengkel sepeda? Apakah kita akan menjual baju-baju muslim? Yang pertama, kita harus pertimbangkan apakah bisnis itu masa depannya, kecenderungannya itu akan tumbuh baik atau tidak. Ya, saya bisa kasih contoh misalnya, katakanlah bisnis yang sekarang ini agak ramai, namanya frozen food. Jadi banyak orang tinggal di rumah, dia nggak pergi ke pasar. Kalau dulu dia pergi ke pasar 2 hari sekali, sekarang dia jarang ke pasar karena takut ketularan. Lalu dia menyimpan lauk-lauk yang dia perlukan itu dalam bentuk frozen, persediaan seminggu, sehingga dia nggak perlu sering-sering ke pasar. Karena itu frozen food termasuk salah satu bisnis yang akan berkembang pada waktu pandemi COVID ini. Nah, sebaliknya, kita lihat mall, ya, kemudian toko buku, kemudian bioskop. Sekarang ini adalah dalam fase yang tidak baik. Apalagi pariwisata, rental mobil, karena orang tidak banyak bepergian. Jadi kita harus tahu pada masa pandemi ini ada 3 warna dari bisnis itu, yaitu yang warna merah pada umumnya adalah pariwisata, perhotelan, transportasi, artinya dalam keadaan sulit karena terpukul, karena mobilitas masyarakat itu dikurangi. Kemudian fase kuning ya lebih kurang sama-sama saja atau mengurangnya sedikit, tetapi fase hijau, warna hijau justru bisnis yang makin berkembang pada waktu pandemi ini. Tadi sore saya pergi ke apotek hanya untuk beli vitamin, itu ada 10 orang antri di depan saya beli vitamin. Jadi sekarang apotek, orang jual obat, itu laku ya. Bahkan harga vitamin-vitamin pun mulai naik. Kalau sebulan yang lalu beli oximeter untuk mengukur saturasi oksigen, 200.000 sudah dapat. Sekarang kalau kita lihat di media sosial dan juga di apotek-apotek harganya sudah 300-400.000. Dan itu pun stoknya sedikit. Ya, jadi kalau
kita mau cari agak banyak itu susah. Ini Tika lagi cari-cari kemarin 8 oximeter, udah dapat belum Tika? Tika? Tika ada ya? Halo Mbak Tika, di sini sih ada Prof, mungkin lagi Lagi makan. makan, susah tangannya belepotan gitu. Oke, jadi kita tahu ada bisnis yang pada pandemi ini justru tambah tumbuh, ada bisnis yang biasa-biasa, tapi ada bisnis yang menurun sekali. Ya. Nah, kemudian bisnis itu hendaknya sesuai dengan minat kita, sehingga kita senang mengerjakan. Lalu kalau bisa jangan terlalu banyak orang yang bermain di situ. Kalau kita mainnya di rumah makan Padang, sekarang tiap 1 kilometer udah ada rumah makan Padang ya, besar dan kecil. Nah, karena ada 4 fase dalam bisnis tadi, hendaknya memang juga jangan modalnya pas-pasan sehingga baru selesai fase 2 uangnya udah habis modalnya. Kalau bisa lebih kuat. Lalu di banyak bisnis lokasi itu penting. Misalnya kalau toko itu penting lokasinya. Servis mobil penting. Kalau servis mobil kita di gang mobil nggak bisa masuk ya susah. Lalu kita bisa mulai bisnis sendiri atau kongsi bersama saudara atau teman-teman. Lalu kalau kita mau bisnis jangka panjang, kita perlu juga membuat badan hukum. Slide berikut. Jadi usia ya. Jadi untuk maju dalam berbisnis kita perlu pengalaman. Bisnis itu jatuh bangun ya. Dan biasanya kalau kita pelajari sejarah orang-orang yang berhasil, misalnya Sandiaga Uno, atau Hairul Tanjung, atau siapalah yang Dahlan Iskan, mereka mulainya dengan jatuh bangun. Suatu waktu saya pernah dengar ceramahnya Sandiaga Uno, dia sebenarnya lulus dari Amerika, apalagi pada waktu dia udah dapat master, dia dapat pekerjaan di Astra, kemudian dia kerja di satu perusahaan Kanada di Singapura, dan dia jadi kepalanya di situ untuk Asia, gajinya besar, dapat rumah di Singapura, beberapa bulan sekali dia rapat di Kanada, uangnya banyak, gajinya, tetapi semuanya dibelikan saham. Sehingga pada tahun 1998, ketika bursa saham kita ambruk, yang seperti sekarang misalnya 6.000, itu pernah menjadi hanya 100, maka dia uangnya habis terbakar semuanya. Dan pada waktu itu istrinya sedang hamil, mau melahirkan, anaknya lahir, untuk membayar anaknya lahir di suatu rumah sakit saja pada waktu itu dia nggak punya uang. Jadi bayangkan seorang eksekutif dari suatu perusahaan besar di Kanada yang punya daerah kerja di Asia, yang gajinya mungkin ratusan juta dengan fasilitas macam-macam, habis semuanya karena waktu itu dia saham. Tapi itu bukan akhir dari ceritanya. Dia kemudian bangkit lagi, dan sekarang kita tahu Sandiaga kan lumayan kaya ya. Katanya sih uangnya sampai 5 triliun. Jadi bisnis mulai dari yang kecil, sebaiknya bisnis sedini mungkin. Kalau dulu banyak orang bercita-cita, sekarang kerja, nanti kalau pensiun baru bisnis. Karena bisnis ini sama dengan yang lain, harus dipelajari. Harus ada pengalaman. Kadang-kadang 5-10 tahun barulah mindset-nya, habit set-nya itu baru tumbuh. Nah, yang paling penting juga dalam bisnis ini 2 hal. Pertama adalah relasi. Relasi itu sama pentingnya dengan modal. Kadang-kadang kalau kita punya relasi, meskipun nggak punya modal, kita diberi kemudahan-kemudahan. Dan yang kedua, sekarang ini, bisnis itu amat penting adalah internet. Jadi
informasi teknologi. Karena kita akan terbuka pasar kita kalau kita menguasai informasi teknologi. Slide berikut. Nah, ini sebenarnya yang tadi saya sebut matahari tenggelam dan matahari terbit. Ada bisnis-bisnis yang dulu hebat sekali. Saya masih ingat telepon rumah. Saya dulu pulang dari Samarinda tahun 81, mau pasang telepon itu nunggu 3 tahun nggak dapat nomor. Sampai suatu waktu ada orang berpakaian Telkom, dia kemudian membawa formulir, mendaftarkan orang-orang yang mau punya telepon. Istri saya dengan gembira mengisi dan bayar waktu itu, kalau nggak salah Rp100.000. Lalu tetangga-tetangga juga semua senang, semuanya pada ngisi, nggak taunya itu adalah penipu. Jadi setelah itu warnanya nggak timbul-timbul lagi. Begitulah sulitnya untuk punya telepon rumah. Kita tahu sekarang telepon rumah nggak ada artinya. Kita punya handphone. Nah, karena telepon rumah susah dan handphone belum ada, dulu ada namanya telepon radio. Saya nggak tahu Dr. Filda pernah ngalami nggak? Starco itu, yang kita simpan-simpan bunyi-bunyi lalu kita cari telepon untuk menghubungi rumah sakit. Nah, kemudian barulah ada telepon HP, mobil. Ada orang kaya, teman saya, dia Dokter Luki yang punya klinik di Jakarta Pusat itu. Dia pertama di kantor yang punya telepon mobil, kira-kira sebesar komputer, laptop, di bawah-bawah, ada 10 kilo kali. Satu waktu saya lihat dia di Rumah Sakit Cipto, di lantai 3, menelpon dengan alat itu. Saya pikir, ngapain dia ini? Rupanya telepon mobil, tetapi dasarnya adalah radio. Sekarang kita punya telepon satelit yang dimanapun, entah di tengah laut maupun di puncak gunung, kita bisa punya jaringan. Ya, sebentar lagi apalagi ada 5G dengan Baidu, kalau ini gabung, kita nggak usah langganan Wi-Fi lagi. Slide berikut. Nah, memanfaatkan waktu luang. Tadi saya tertarik pada mahasiswa Universitas Dallas yang mau ikut, karena ya sebagai mahasiswa tugas utama kita adalah belajar untuk berhasil dalam kuliah kita. Tapi kita sebenarnya punya waktu-waktu 2 jam, 1 jam sehari untuk bisa kita manfaatkan untuk hobi kita, untuk olahraga dan sebagainya, dan juga bisa dimanfaatkan untuk waktu luang. Jadi jangan sia-siakan waktu, ngobrol nggak keluar, menggosipkan orang, atau tiap hari baca Wi-Fi, baca WhatsApp atau Telegram, bikin posting-posting yang nggak begitu penting. Karena itu jangan sia-siakan waktu. Dan kedua, pertemanan. Jadi kalau kita punya teman, teman itu adalah harta kekayaan kita. Jadi simpanlah baik-baik, jagalah kita baik-baik kepercayaan teman itu. Dr. Devi yang baru pulang dari Kuba, saya tanya, karena itu sekolah internasional, ada berapa negara yang sekolah sama-sama di Havana di Kuba? Ternyata lebih dari 30 negara. Dan itu orangnya satu kelas itu bisa 200-an. Dan dia 7 tahun di sana, dari tingkat 1 sampai tingkat 6, belajar bahasa 6 bulan. Jadi banyaklah teman. Saya tanya, itu nomor WA teman-temannya itu masih ada nggak? Ada, dia. Saya bilang itu adalah harta karun. Ya, karena kalau suatu waktu kita perlu, temannya ada di Tanzania, di Afrika, ada di Malawi, di Asia, bahkan ada di Amerika Serikat,
itu kalau kita perlu bisa kita hubungi, apalagi teman akrab waktu kuliah. Jangan sia-siakan komunitas jaringan. Kalau Anda punya alumni SMA 8, Anda punya alumni SMA 1, ikutlah. Ya. Kemudian jangan sia-siakan relasi. Kenapa sih kita sia-siakan? Biasanya adalah karena kita menjadi orang yang tidak menyenangkan, mungkin sombong, mungkin bahasanya kurang begitu sopan, atau kita tidak bisa dipercaya. Jadi kita komitmen tertentu kita tidak tepati. Dan berusaha bergaul dengan orang sukses, belajar dari pengusaha yang sudah berhasil. Dan manfaatkan kesempatan magang. Jadi kepada remaja-remaja kelas bisnis remaja, Anda itu punya kesempatan emas. Anda bisa ikut magang tanpa harus memajukan diri masuk kantor atau masuk mana, tidak bayar, bahkan kalau ada kesempatan akan dibimbing, kalau perlu dimodali. Coba bayangkan bagaimana kesempatan itu diberikan pada Anda, tetapi kalau Anda sendiri motivasinya tidak kuat untuk maju, ya begitulah, hanya beberapa orang yang nanti akan mencapai hasil yang mereka ingin. Slide berikut. Nah, di kalangan saudara-saudara kita orang Tionghoa, itu ada semacam mitos bahwa bisnis yang sukses itu hanya 3 generasi. Ya, jadi Anda mungkin tahu Jarum ya. Jarum itu adalah perusahaan rokok terbesar di Indonesia, Hartono bersaudara. Dia mungkin 2 generasi. Tapi kelihatannya Jarum udah dijual ke perusahaan Amerika, perusahaan rokok Amerika. Dan dia berganti bisnis, tidak lagi Jarum, tapi sekarang dia bisnisnya adalah perbankan. Dia beli BCA. Jadi BCA itu punya Jarum. Karena ada semacam mitos bahwa di kalangan saudara kita orang Tionghoa itu kalau udah 3 generasi nggak boleh sama, bisnisnya harus diganti. Lalu ada bisnis konvensional dan bisnis yang manajemennya modern. Sebagai contoh, bakmi Gajah Mada. Saya masih ingat, saya di Jakarta itu sejak tahun 52, sudah ada bakmi Gajah Mada, memang di Jalan Gajah Mada. Waktu itu hanya 1, sekarang di Jakarta ada 100-an, mungkin di tempat lain juga ada. Dia berubah dari konvensional menjadi modern. Dan di bisnis ini ada 2 kelompok. Ada pebisnis yang merupakan inovator, punya ide-ide, punya pemikiran-pemikiran, punya relasi, dia bisa membuat, tetapi dia nggak bisa menjalankan dengan sehari-hari. Yang menjalankan sehari-hari itu kita sebut CEO atau manajer. Jadi seringkali orang yang punya bisnis tidak perlu menjadi manajer. Jadi dia hanya, kalau di PT itu jadi pemegang saham, dia gaji orang entah 100 juta atau 150 juta untuk menjalankan bisnisnya. Sedangkan dia sendiri mencari ide-ide baru lagi, bikin bisnis baru lagi. Itulah yang sering terlihat pada perusahaan-perusahaan besar. Slide berikut. Jadi kalau sudah ada minat, saya rasa mulai saja. Karena kita perlu waktu, perlu dasar yang kuat, persiapkan, dan carilah kesempatan magang. Slide berikut. Nah, jadi teman-teman sekalian, sekarang peserta ada 37 orang. Cobalah pikirkan bisnis apa yang akan Anda tekuni, minatnya Anda kemana, dan apa langkah-langkah yang Anda perlukan untuk itu. Di kelompok kita ini, saya tahu sudah ada beberapa pebisnis yang sudah mulai. Karena itu kita bisa minta nanti
pengalaman-pengalaman mereka untuk memperkenalkan. Kita bisa hanya sebagai pendengar saja, tapi kalau tertarik, kita bisa hubungi secara pribadi. Dan kalau yang belum punya bisnis, kapan akan mulai dan apa bisnis yang akan ditekuni. Jadi bisnis itu macam-macam ya. Jadi barangkali saya cerita ada teman saya, dia itu sebenarnya adalah salah satu calon bupati di Jawa Barat ini. Jadi dia mengumpulkan uang untuk menjadi bupati. Rupanya untuk kampanye itu besar ya, bisa miliaran rupiah, katakanlah 5 miliar. Tapi dia kalah, jadi habis uangnya. Sehingga ketemu dengan teman-teman di Pelita Desa, dia main-main ke teman-teman Pelita Desa. Kemudian dia mendapat inspirasi dari teman-teman Pelita Desa untuk bisnis tanaman hias. Jadi tanaman hias ini adalah bisnis yang sifatnya global, besar, dan di Asia itu eksportir tanaman hias itu adalah yang terbesar adalah Singapura. 7% daripada kebutuhan tanaman hias dunia dipenuhi oleh Singapura. Dari mana Singapura dapat? Ya dari Indonesia, karena tanaman di Singapura nggak banyak. Di kita hampir di semua provinsi ada tanaman-tanaman hias yang unik-unik yang laku di luar negeri. Kemudian dia belajar, dan kebetulan teman-teman Pelita Desa kan banyak dari IPB, belajar bisnis tanaman hias ini, mulai dari kecil-kecilan, sekarang makin lama makin besar, dan bisnis tanaman hias ini kalau dalam negeri kita beli yang masih baru mungkin 50-100 ribu, tetapi kalau dijual, kalau sudah agak besar, ke Eropa atau ke Amerika itu bisa sampai $100, $150, sehingga untungnya berlipat-lipat. Hanya untuk itu kita harus belajar bagaimana mengekspor, karena harus dibuat karantina tanaman dan sebagainya. Yaitu ada teman-teman di IPB yang ahli soal itu. Jadi teman saya ini, dia masuk, boleh dikatakan ke Laut Biru ya. Tak banyak orang yang mengekspor tanaman hias. Ya, mengekspor tanaman hias. Dan baru saja dia dapat kesepakatan dengan beberapa pembeli di Eropa dan di Amerika bahwa dia harus mensuplai itu 5 juta tanaman hias dalam 2 tahun. Jadi sekarang ini dia lagi kerja keras dengan Pelita Desa untuk mengajari masyarakat, para petani, untuk belajar tanaman hias. Dan petani itu dikasih bibit, diajari media tanamnya, diajari pupuknya, diajari memeliharanya. Biasanya selama 4 bulan itu sudah bisa dipecah-pecah, lalu dijual kembali ke Pelita Desa, dibeli, sehingga petaninya mendapat keuntungan yang baik, karena untuk memelihara tanaman hias ini tidak perlu seperti nanam padi dari pagi sampai sore, cukup 1-2 jam sehari, pekerjaan yang lain bisa dikerjakan. Kalau bisa menjual ke Pelita Desa sekitar katakanlah 100 saja sebulan, itu 100 kali 35.000 udah 3,5 juta. Ada orang yang bisa menjual 300 kali 35.000, 10 juta dia dapat. Jadi, dan itu akan selalu ditampung, karena itu nanti sebagian akan diekspor. Jadi saya ceritakan ini, pertama, lihat betapa pentingnya relasi. Bapak tadi yang politikus ya, yang tiap hari mainnya sama orang-orang politik, bertemu dengan anak-anak Pelita Desa yang umumnya adalah petani atau pemelihara ikan, mempunyai relasi, dia belajar, tetapi dia cepat belajar. Artinya dia paham, lalu dia kembangkan. Ingat, dia sendiri sudah punya banyak relasi. Karena dia politikus, dia kenal sama orang-orang di
Kementerian Pertanian, dia kenal orang-orang di Kementerian Desa, dia kenal dengan para bankir yang bisa memberi modal untuk dia. Nah, disinilah pentingnya relasi. Tetapi relasi yang banyak tidak akan berharga kalau orang tidak percaya sama kita. Karena itu salah satu kita pernah bahas karakter dari pebisnis itu adalah orang yang jujur dan berani bertanggung jawab, kesatria, dan komitmennya harus dipenuhi meskipun dia rugi. Saya rasa begitu Pak Hendar dari saya sementara. Mudah-mudahan bisa jadi bahan diskusi kita.